positif, kemudian bisa mengikuti kegiatan yang berada di lingkungan sekitar, istirahat, kemudian juga bisa melakukan healing atau liburan agar pikirannya bisa fresh juga. Seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau teman-teman tanyakan lebih dulu? Baik, mau bertanya. Boleh. Tadi diskusi kami ya Kak, kenapa saya kayak Cynthia di sini. Saya juga tanya terkait dengan tujuan kebaikan kita disebutkan dan juga ada rasa malas. Misalkan rasa malas itu berganti menjadi seringan itu kayak kerjaan juga itu kan tujuan doang. Itu juga termasuk dari tanda kecil dan terus gimana sih cara untuk mencegah dari tujuan terus? Baik, saya jawab ya. Nah, untuk Mbak Tami itu kan bisa rasa malas, kemudian itu memang bisa setiap individu itu masing-masing bisa mungkin Mbak Tami malas juga pelampiasannya tidur, terus juga ada makan gitu. Nah, untuk pencegahannya biar tidur-tiduran itu bisa seperti yang saya katakan. Untuk pencegahannya yaitu dengan melakukan kegiatan yang berada di lingkungan sekitar. Kemudian jika berada di kampus itu Mbak Tami bisa ikut UKM, kemudian mengikuti kegiatan yang berada di kampus seperti itu. Nanti menyibukkan diri gitu. Seperti itu juga. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, mengenai terima kasih dan juga kita tadi kan penjelasan mengenai yang jenis Jenis-jenis stres. setelah kita bahas ya. Setelah ini kita kan stres karena banyak tugas kuliah nih kan kayak bagi banyak ya tugasnya. Itu tuh termasuk kan kita kayak stres itu termasuk stres yang malah positif atau negatif. Baik, saya jawab yang bergunanya. Nah, untuk stres, jadi stres yang tadi Mbak Bunga tanyakan, ketika ada tugas itu bisa dikatakan stres positif jika siswa atau mahasiswa tersebut itu mengerjakan tugas kemudian mengumpulkannya sesuai dengan jadwal. Kemudian bisa juga ke arah yang negatif seperti mahasiswa tersebut tidak mengerjakan tugas tersebut atau bahkan bisa bolos kelas seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kan bertanya, tadi kan salah satu cara pencegahan itu kan ya dengan cara healing gitu. Dengan yang Penanganan ya, kan salah satu penanganan stres pada remaja kan dengan cara healing. Iya. Tapi posisi ada ya, kita lagi healing, uangnya itu ternyata hasil pinjam, ya kan? Dan kita nggak bisa membayar utang itu malah jadi nambah stres. Itu gimana caranya? Mungkin bisa dengan gak perlu jalan-jalan yang terlalu jauh, cukup ke keliling kampung aja, gak apa-apa jalan-jalan itu kan bisa muter-muter, gak usah pakai biaya, terus juga bisa melihat pemandangan-pemandangan gitu. Kalau enggak juga penanganan yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, selalu berpikir positif, kemudian bisa mengikuti kegiatan yang berada di lingkungan sekitar, organisasi seperti itu, terus juga bisa istirahat karena itu stresnya karena capek, bisa seperti itu Mbak. Masih bertanya. Kalau dari materi yang saya sampaikan ini kan ada pencegahan stres itu menjalin hubungan baik keluarga, teman, sebagainya lingkungan, intinya menjaga hubungan. Tapi ada nggak sih Mbak tips atau cara lain biar kita bisa mencegah stres selain dari menjalin hubungan?
selamat malam. Intinya kita harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian. Kita pastinya ada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu berada di sisi kita. Semoga bisa membantu ya Bunda ya. Apakah ada yang ingin lagi? Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, pertanyaan sudah terjawab semua ya. Saya ingin mengevaluasi seberapa jauh tadi teman-teman menangkap apa yang tadi saya berikan seperti itu ya. Nah untuk jika nantinya teman-teman semua mengalami tanda gejala stres pada remaja itu penanganannya gimana? Yang pertama bersama psikologi teman-teman, yang kedua juga bisa mendapatkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti dari sama kita. Berarti teman-teman semua sudah paham ya apa yang tadi saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman semua paham apa yang tadi saya berikan. Terima kasih ya teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kissy face,